Jangan sekali-sekali mempercayai kata-kata saya 100%, karena ini hanya opini pribadi yang bisa saja salah, bisa juga benar. Erik Sukamti. Assalamualaikum para penonton depan layar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terkebar Yusuf, presensi 25, kelas 11 MIPA 7, SMA Negeri 1 Pemalang, angkatan 57. Harta yang paling berharga adalah berkuasa. Adalah sebuah potongan lirik lagu yang berjudul Harta Berharga, yang pernah dinyanyikan oleh Novia Kolopaking sebagai lagu tema Keluarga Cemara, dan dinyanyikan kembali oleh Bunga Citra Lestari sebagai soundtrack film Keluarga Cemara. Namun, bahasan kita kali ini bukan tentang Keluarga Cemara, apalagi karir BCL. Bahasan kita kali ini adalah tentang politik dinasti dalam keluarga pemerintah. Politik dinasti adalah kekuasaan yang secara turun-temurun dilakukan oleh sebuah keluarga guna mempertahankan eksistensinya di dunia politik. Praktik ini mirip dengan sistem monarki pada keluarga kerajaan. Para tokoh pemerintahan yang sekarang dan di tahun-tahun ke depan pasti mempunyai hubungan darah walaupun berkuasa di tempat yang berbeda. Bisa saja seorang ayah berkuasa di penjuru barat, anaknya mencalonkan diri penjuru timur, dan saudaranya berkuasa di penjuru tengah. Mengutip dari republika.co.id, ada sekitar 52 bakal calon kepala daerah yang terindikasi politik dinasti dalam pemilihan umum tahun 2020. Hingga pertanggal 14 Agustus tahun 2020, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menempati posisi 1 dalam pengusungan bakal calon kepala daerah yang terindikasi politik dinasti dengan mengusungkan 28 bakal calon kepala daerah yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemerintah. Pengusungan bakal calon kepala daerah dengan indikasi politik dinasti menurut saya sangatlah berdampak bagi keberlangsungan politik pemerintahan. Secara tidak langsung, jika mereka berhasil dipilih oleh kita, banyak kesempatan kejahatan politik yang terbuka. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme seakan menatap kita di balik bilik suara. Siapa yang tidak mau melakukan tindakan seperti itu jika sudah terpedaya oleh dunia politik? Sungguh ironi jika kita sendiri, saya dan Anda sekalian yang sudah jelas-jelas mengetahui politik dinasti, malah meloloskan dan menjobloskan mereka dalam sebuah lingkaran setan politik yang malah berkesempatan membuka lahan politik bagi keturunannya kelak. Sungguh hebatnya dunia politik. Marilah perlahan kita bersihkan politik negeri ini yang sudah carut-marut terkontaminasi oleh para elit kuasa. Walau kemungkinannya banyak kantor berita yang akan menurun ratingnya, itu akan lebih baik daripada kolom berita yang semakin dibanjiri dengan ulah para elit kuasa yang tahu banyak membuat para pembaca akan sedikit tergelitik akan berita itu. Mohon maaf bagi para kantor berita, ini memang terdengar sangat idealis. Namun percayalah, saya orangnya sangat realistis, karena ya siapa yang tidak akan terlena jika sudah dihadapkan oleh harta, tahta, dan salah satunya isikan sendiri. Dalam makna yang sangat susah dijelaskan, politik dinasti memang berdampak baik bagi rakyat. Ingin lihat contohnya? Gampang saja. Coba untuk melihat Wikipedia Indonesia tentang politik dinasti. Di situ akan terpampang berbagai macam nama yang telah terlibat politik dinasti. Jika Anda tahu mereka semua, itu manfaat yang tidak terasa masalahnya bagi kita. Kita akan lebih mudah menghafal dan tahu nama-nama tokoh politik Indonesia berkat leluhurnya yang terlebih dahulu terjun ke dunia politik Indonesia. Sepertinya sudah 500 kata tertulis pada naskah ini, yang artinya Anda sudah berada pada penghujung video ini. Saya ulangi lagi, marilah kita mencegah praktik politik dinasti yang sudah menjamur bagi COVID-19 di Indonesia. Bergeraklah demi tidak terulangnya kasus politik dinasti Gubernur Banten masa jabatan 2005-2015 yang berujung pada kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Ini semua guna demokrasi Indonesia yang berjalan dengan sehat. Jangan sampai demokrasi di depan, namun otoriter di belakang. Hidup demokrasi, rakyat berkuasa.